Halo kawan pajak. Halo kawan pajak. Bertemu lagi bersama kami hari ini di Podcast Mania. Apa itu Pak Podcast Mania? Podcast Medan Polonia ya Pak. Iya, betul, Dengan saya Ayu dan Pak. Saya Ayub Hanan. Pak Ayub Hanan. Hari ini kita akan kembali lagi bersama kawan pajak membahas mengenai IPBK. Kalau sebelumnya kita udah pernah juga ya Pak live Instagram membahas IPBK ini. Tapi hari ini kita mau bahas lagi karena ada beberapa perubahan, tentu saja yang versi terbaru. Versi terbaru dan menguntungkan ya Pak buat Iya. wajib pajak, buat kawan pajak. Makanya kita mau bahas lagi gitu. Nah sebelumnya kawan pajak, IPBK itu apa sih ya kan? Iya. Jadi IPBK itu adalah penyampaian permohonan pemindah bukuan yang dilakukan secara online. Nah, pemindah bukuan itu sendiri dilakukan dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran oleh wajib pajak, gitu ya Pak. Iya, Jadi benar, Wahyu. pemindah bukuan itu ya secara sederhana bisa dibilang pindah buku dari pembayaran yang keliru atau salah ke pembayaran yang benar gitu. Dasar hukumnya sendiri masih ada di mana Pak? PMK 242 PMK 03 tahun 2014. Nah, jadi PBK itu sendiri apa? Ya melaksanakan proses pemindah bukuan tadi secara online gitu. Dari DJP online masing-masing wajib pajak. Jadi nggak mesti harus mengajukan melalui formulir permohonan lagi Bu Ayu ya? Betul, kan sebenarnya sebelumnya boleh langsung ke TPD atau boleh juga dikirim pos ya Pak. Tapi sekarang udah ada yang lebih mudah dari rumah, klik saja sudah bisa dilakukan, diajukan elektronik PBK-nya. Jadi gitu ya Pak. Iya. Nah, kenapa kita mau bahas lagi hari ini? Itu karena ada beberapa perubahan. Apa-apa aja perubahannya? Yang pertama itu adalah fitur baru PBK yang dapat dilakukan antar NPWP. Iya. Mungkin Pak Yukanan bisa Pak. Ya Bu Ayu. Yang sebelumnya kan hanya dilakukan melalui satu NPWP. Ya. Nah, sekarang dengan versi terbaru sudah bisa diajukan pemindah bukuan ke NPWP yang lain. NPWP yang lain. Iya, jadi sebelumnya hanya bisa dari Ayu ke Ayu. Iya. Sekarang udah bisa dari Ayu ke Yukanan, gitu ya Pak. Iya betul Bu Ayu. Walaupun beda KPP bisa Pak. Iya. Bisa ya. Bisa. Ya. Jadi gitu ya kawan pajak. Kalau tadi hanya bisa dilakukan pemindah bukuan dari NPWP A ke NPWP A, sekarang sudah bisa dari A ke B atau ke C atau ke Z ya Pak. Terusnya, ya betul Bu Ayu. Jadi tidak harus NPWP yang sama lagi gitu ya kawan pajak ya. Setelah itu ada fitur baru lagi yang kedua dengan dibukanya KJS. Sebelumnya KJS ini Bu Ayu yang 300 STP SKP itu kan tidak diakomodir di versi yang pertama. Sekarang di versi yang kedua itu sudah bisa diakomodir, sudah bisa diajukan lah Bu Ayu. Habis itu yang SKP nihil yang kepala 5, kode KJS-nya 5 dan kode KJS yang dipotong dan dipungut oleh bendahara. Nah, di situ di versi kedua sudah bisa diajukan. Nah, sebelumnya kan tidak bisa Bu Ayu. Ya, jadi yang tadinya kode 3XX, 5XX, dan 9XX itu nggak bisa ya Pak. Iya, awalan 3 lah Bu Ayu. Sekarang udah bisa ya kawan pajak. Tadinya kan hanya awalan 1, 2, dan 4. Sekarang 3, 5, dan 9 udah bisa. Tapi khusus untuk 3 dan 5 itu hanya masih bisa sebagai tujuan saja. Dari asalnya belum bisa ya. Iya. Kalau yang 9 udah bisa sebagai asal dan tujuan gitu. Jadi ada penambahan ya kawan pajak untuk kode jenis setorannya. Yang tadinya kode depan 3, 5, dan 9 sama sekali tidak bisa. Sekarang untuk kode 3 dan 5 sudah bisa menjadi tujuan, dan kode 9 sudah bisa menjadi asal dan tujuan gitu. Jadi asal tujuan maksudnya ke yang mau diajukan PBK tadi Bu Ayu ya? Ya, jadi asal itu adalah pembayaran yang salah yang darinya
Kalau tujuan itu ke yang benar. yang benarnya, ke-nya betul, gitu ya, iya. Pak. Oke, Bu. Iya. Selanjutnya itu ada fitur baru lagi, itu PBK atas PBK. Artinya gimana ini, Pak? Artinya dia sebelumnya kan hanya dari kode NTPN, kode pembayaran. Sekarang sudah bisa diajukan dari bukti pemindah bukuan yang sudah diterbitkan oleh KPP. Misalnya ada kesalahan lagi atas pemindah bukuan tersebut, bisa diajukan lagi dari EPBK versi kedua ini, Bu Ayu. Gitu. Jadi misalnya nih Bapak sudah melakukan pemindah bukuan, Pak Yukanan melakukan pemindah bukuan dari masa Maret ke masa April, keluarlah bukti PBK-nya. Bukti PBK ke masa April tadi. Ternyata salah nih, harusnya ternyata ke Mei. Itu namanya pemindah bukuan dari pemindah bukuan ya, Pak. Iya. Hasil bukti PBK-nya PBK-nya itu diajukan lagi PBK lagi, pemindah bukuan kembali gitu ya, Pak. Iya, betul. Dan tadinya itu harus dilakukan secara manual, sekarang sudah bisa dari IPBK, gitu ya, Pak. Iya. Tadinya IPBK ini asalnya harus NTPN, kawan pajak. Iya. Sekarang udah boleh dari bukti PBK. Jadi mungkin di aplikasi itu ada pemilihan bukti PBK itu, Bu Ayu ya. Sebelumnya kan hanya mengisi nomor NTPN. Betul. Jadi sekarang udah bisa diklik panahnya, nanti muncul pilihan NTPN atau PBK. Kalau memang memindahkan dari NTPN silahkan klik NTPN, tapi kalau mau memindah bukuan dari PBK silahkan klik PBK gitu. Jadi menunya sudah tersedia ya, Pak. Di versi kedua ini. Gitu. Yang selanjutnya itu sudah ada fitur baru lampiran PBK. Iya, Pak. Iya, benar. Ini sejalan kayaknya ya, Pak, dengan PBK dari NPWP yang berbeda ke NPWP yang berbeda. Kalau misalnya pindah NPWP itu kan biasanya seringkali perlu surat pernyataan, ya kan, Pak? Di mana dilampirkan ya, Pak? Kalau sekarang udah bisa, kawan pajak, sudah ada menu lampirannya. Jadi kalau kita mau melampirkan misalnya nih pemindah bukuan PPN ya kan, Pak, beda masa, kawan pajak mau make sure nih ini loh buktinya, ada faktur pajaknya loh gitu, udah bisa diupload kawan pajak. Sama kayak kita lapor SPT, sudah ada tempat untuk upload dokumennya untuk PBK-nya, Bu Ayu ya. Betul. Jadi nanti kami sebagai petugas peneliti dapat mengunduh lampiran yang kawan pajak upload di elektronik PBK-nya. Betul gitu. Jadi udah ada tempat untuk mengupload lampiran dengan ketentuan, Pak, filenya itu berformat PDF dan maksimal 2 MB, sama seperti SPT itu untuk upload SPT tahunan, Bu Ayu. Ya, gitu ya kawan pajak ya. Jadi nggak mesti kita hubungi lagi kawan pajak untuk melengkapi, Bu Ayu ya. Kalau selama ini mungkin kan udah ngajin di PBK apa sih ini dihubungin lagi, minta-minta faktur, minta-minta bukti potong gitu ya, kawan pajak ya. Sekarang nggak lagi. Kawan pajak silahkan upload duluan aja, nanti kita bisa unduh dan selesai. Ya lebih bisa cepat diproses lah ya, Pak. Kalau udah lengkap, udah lengkap ya nggak, kita kan nggak nunggu jangka waktu tadi berapa hari, Bu Ayu ya. Iya, betul. Selanjutnya ini nih yang paling menarik nih, Pak, ada fitur baru kode verifikasi submit PBK. Nah, versi kedua ini, Bu Ayu ya. Selama ini PBK ini rasanya ada buat beberapa kawan pajak ini lumayan menyulitkan ya, Pak, karena harus ada sertifikat elektronik, sedangkan mengurus sertifikat elektronik lebih sulit daripada membawa permohonan PBK ke TPT. Jangan, Pak. Benar, Bu Ayu. Nah, karena untuk pengajuan sertel itu kan harus melalui permohonan dan si pemilik kalau dia orang pribadi dan si direktur bagi yang berbadan hukum, tanda tangan, identitas si direktur. Ya, nanti kan dilengkapi semuanya syarat-syarat pengajuan sertel itu, Bu Ayu. Disitulah agak rumitnya. Dan harus datang ya, Pak? Iya, harus si pemohon itu harus mengajukan langsung ke KPP melalui loket TPT. Iya.
Ini selingan nih Pak. Selama ini kan permohonan perpanjangan sertifikat elektronik juga bisa melalui email ya Pak. Iya, nah. Sekarang kondisi kaharnya udah dicabut ya Pak. Jadi harus datang. Harus datang langsung ke KBP. Nah, jadi kemudahan di sini Bu Ayu diberikan apa? Diberikan kode verifikasi. Jadi seperti SPT, penyampaian SPT tahunan. Betul. Nanti kode verifikasinya bisa dikirim ke email kawan pajak yang sudah daftarkan di akun DJP online-nya. Betul. Jadi nanti saat kita mau kirim permohonan, nanti ada tulisan untuk dapat mengirim permohonan silahkan memilih otentifikasi. Jenis verifikasinya nanti kita klik panah, ada muncul 2 Bapak Ibu. Ada sertifikat elektronik dan kode verifikasi via email gitu. Jadi kalau memang tidak ada sertifikat elektroniknya, silahkan klik kode verifikasi via email. Nanti kode verifikasinya masuk ke email kawan pajak, silahkan ketik dan tinggal di kode submit verifikasi ke kode submit pengajuan IPBK-nya. IPBK-nya benar. Tapi kalau udah ada sertifikat elektronik ya bisa juga digunakan masih ya. Kalau lupa paspernya Bu Ayu, paspres Pak, kan bisa juga dikirim melalui kode verifikasi. Boleh, iya. Jadi tetap ada pilihan ya. Diberi kemudahan lah di versi kedua ini Bu Ayu. Iya, siapa tahu silap juga ya kan Pak. Udah ada luarsa sertifikat elektroniknya. Boleh tiba-tiba nanti harus ngajuin lagi nih pengajuan sertifikat baru. Enggak. Sekarang kan ada kode pilihan tadi. Bisa kita submit melalui via email tadi. Kode verifikasinya. Ini kayaknya yang paling menarik di antara yang tadi ya Pak. Iya. Selanjutnya itu ada fitur baru lagi, draft permohonan. Iya. Gimana nih maksudnya Pak draft permohonan ini? Jadi permohonan PBK yang sudah kita input, jika ada kegagalan misalnya jaringannya putus, mati lampu gitulah Bu Ayu kan, ataupun kita tinggal session DJP online-nya terlalu lama kita tinggalin, dia kan logout. Begitu kita login kembali, apa yang sudah kita input permohonan IPBK tadi dia akan tersimpan di draft. Berarti mirip-mirip kayak SPT tahunan juga ya Pak. Kalau kita udah isi beberapa step gitu nanti ada di draft gitu ya Pak. Tinggal kita lanjutin aja ya. Nanti kalau memang sudah terisi benar semuanya permohonan kita, tinggal kita lanjutkan untuk kirim lagi. Jadi nggak perlu mengulang lagi pengetikan permohonannya awal gitu ya Pak. Iya betul Bu Ayu. Iya. Jadi gitu ya kawan pajak. Ini ada 6 fitur baru tapi sebenarnya sangat-sangat memudahkan buat kawan pajak gitu. Kalau boleh saya ulang lagi ya kawan pajak, yang pertama itu fitur barunya adalah PBK antar NPWP. Jadi sudah bisa dilakukan PBK melalui IPBK dengan NPWP yang berbeda asal dan tujuannya. Tidak harus sama lagi, sudah boleh antar NPWP. Yang kedua itu fitur barunya pembukaan KJS dengan kode awal 3, 5, dan 9. Yang tadinya tidak bisa sama sekali, sekarang 3 dan 5 sudah bisa menjadi tujuan dan 9 sudah bisa menjadi asal dan tujuan. Yang selanjutnya itu fitur barunya adalah PBK atas PBK. Kalau tadinya hanya dari asal NTPN, sekarang sudah boleh asalnya PBK. Jadi boleh pemindah bukuan dari pemindah bukuan melalui IPBK. Yang selanjutnya itu fitur barunya adalah lampiran PBK. Jadi kawan pajak sudah bisa mengupload lampiran, entah itu bukti pembayaran, surat pernyataan atau semacamnya ya, udah bisa diupload. Yang kelima itu kode verifikasi. Jadi kawan pajak tidak harus memiliki server lagi, tapi sudah bisa submit permohonan IPBK dengan kode verifikasi melalui email. Dan satu lagi itu fitur barunya adalah draft permohonan. Jadi kawan pajak kalau misalnya sudah mengisi permohonannya beberapa step itu akan tersimpan di draft. Jadi begitulah 6 fitur baru tadi. Semoga sangat bermanfaat ya buat kawan pajak ya. Nah, kalau menu-menunya itu sendiri masih sama ya Pak seperti sebelumnya. Sama. Ada 4 menu yaitu menu dashboard, permohonan, monitoring, dan konfirmasi. Jadi menu dashboard ini akan menampilkan daftar permohonan yang telah disetujui maupun ditolak dan profil singkat. Lalu yang kedua menu permohonan itu apa Pak? Menampilkan
formulir pengajuan permohonan pemindah bukuan. Nah, kalau misalnya kawan pajak sudah mengajukan permohonan pemindah bukuan, itu nanti bisa dicek lagi di menu monitoring. Ya Pak. Iya. Jadi di sini kita bisa Melihat sampai di mana sudah proses permohonan pemindah bukuan kita ditindaklanjutin oleh KPP. ya betul. Dan yang terakhir itu adalah Konfirmasi. Ini bisa digunakan untuk melakukan konfirmasi validitas produk hukum pemindah bukuan yang sudah diterbitkan. Disetujui atau tidak disetujui, diterima atau ditolak, begitu Bu Ayu ya. Atau enggak berkasnya gitu Pak. Jadi gitu ya kawan pajak. IPBK ini semoga sangat memudahkan lah buat kawan pajak sekalian gitu, karena mesti ngantri-ngantri lagi ke KPP. Bisa dilakukan di mana saja secara online dengan akun DJP online. betul. Nah, dan meskipun sudah ada IPBK, tapi yang manual tetap ada ya Pak. Bisa tetap diterima. Manual dan pos tetap ada, hanya IPBK ini diberikan untuk memudahkan saja gitu. Kemudahan untuk wajib pajak lah. Terus info tambahan lah Pak terkait NIK. Ya. Pemadanan Kan NIK. ada ini nih Pak, angin segar juga nih Pak, perpanjangan gitu ya Pak. Kawan pajak yang belum melakukan validasi atau pemadanan atau perubahan NIK menjadi NPWP itu masih bisa dilakukan sampai dengan pertengahan tahun 2024 ya, Bu Ayu ya. Betul Pak. Yang tadinya sudah berlaku penuh 1 Januari 2024, sekarang dimundurkan jadi 1 Juli 2024 ya Pak. Nah, itu satu kemudahan juga bagi kawan-kawan pajak yang belum melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Jadi kawan pajak caranya masih sama ya? Iya sama. Dari Login ke akun DJP online, online, ke menu profile, lalu nanti silahkan diketik nomor NIK yang benar, tinggal validasi, ubah dan klik ubah profil. Udah jadi deh. Sampai ada apa? Tulisannya valid dan berwarna hijau. Berarti itu sudah selesai lah untuk pemutakhiran NIK kita. Kalau yang gagal biasanya tulisannya perlu dikonfirmasi atau perlu dimutakhirkan ya Pak. Benar, Bu. Tapi semudah itu ya kawan pajak, silahkan lakukan saja. Kalau memang belum sempat silahkan klik jadi deh, gitu ya. Iya. Ada lagi nggak nih Pak yang mau disampaikan? Ya untuk ini ya cukup lah Bu Ayu. Cukup ya Pak. Jadi begitu ya kawan pajak, kami sebagai penyuluh masih terus ada bersama kawan pajak. Kalau memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau dikonsultasikan, helpdesk KPP Pratama Medan Polonia masih terus berjalan. Setiap hari pelayanan jam 8 sampai jam 16. Jam kerja. Ya, hari kerja dan jam kerja ya Pak, jangan datang hari Minggu pula ya Pak. Dan kalau pertanyaan-pertanyaan yang sederhana atau praktis lah, tidak perlu praktek atau apa, boleh melalui WA konsultasi kita di 082181998899, atau kawan pajak kalau mau lebih mudah boleh follow Instagram kita KPP Medan Polonia ya, @pajakmedanpolonia. Di sana juga ada link trik kita, sudah terdaftar semua nomor untuk konsultasi dan lain-lainnya, Evin atau apa, atau boleh juga melalui DM. Iya. Betul, ya, gitu aja ya Pak. Iya. Baiklah, sampai bertemu kembali di podcast mania berikutnya kawan pajak. Bye bye.